Kini, lupakan jam kehidupan. Banyak orang yang mengingat konsep jam kehidupan dalam buku Time of Your Life. Episodenya pun sangat banyak. Jam kehidupan adalah sebuah alternatif untuk melihat hidup dalam rentang waktu 24 jam dan menentukan usia saat ini dalam hitungan jam. Bila umur rata-rata manusia adalah 80 tahun, maka usia 40 tahun sama dengan setengah dari 24 jam, yaitu pukul 12 siang. Usia 50 tahun sama dengan pukul 3 sore, dan usia 60 tahun sama dengan pukul 6 sore. Aku sering bertemu dengan orang-orang yang memperkenalkan dirinya dengan mengatakan, "Aku XXX. Menurut jam kehidupan, aku pukul 12.18 saat bertukar kartu nama." Dalam sebuah acara bincang-bincang dengan penulis yang digelar di sebuah perpustakaan daerah, ada sebuah jam kehidupan berukuran besar yang dibuat di halaman depan perpustakaan agar setiap orang yang lewat dapat menghitung waktunya sendiri. Ada juga beberapa aplikasi ponsel pintar yang dapat memberitahu waktu hidup saat ini hanya dengan memasukkan tanggal lahir. Ada pula yang mengutip konsep ini dalam berbagai kolom, dan ada pula yang membuat laporan rancangan uang pensiun sesuai jam kehidupan di sebuah perusahaan konsultan investasi. Aku terpikir untuk membuat tulisan mengenai jam kehidupan setelah membaca sebaris kalimat dalam sebuah buku yang kurang lebih berbunyi seperti ini. Aku berusia 40 tahun, jika diukur dengan hari, hanya sebatas tengah hari. Setelah tulisan ini terkenal, aku sering ditanya tentang bagaimana aku mendapat ide soal konsep ini. Saat itu, barulah aku menemukan kembali bahwa kalimat itu muncul di dalam buku karya Han Bia. Aku jadi merasa bersalah karena sumber ide saat menulis seharusnya diterangkan. Ketika berkesempatan bertemu dengan Han Bia di kemudian hari, aku menceritakan masalah ini padanya dan dia menjawab dengan menyenangkan. Dia sudah cukup puas bila idenya bisa meluas dan memberikan harapan kepada orang banyak. Aku tidak akan kehabisan cahaya hanya karena lilinku dibagi-bagikan, pungkasnya. Sebuah jawaban khas relawan dunia. Saat itu, aku baru mengerti kenapa banyak anak muda tergila-gila padanya. Meminjam kesempatan ini, sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Han Bia. Ada lagi sebuah episode terkait jam kehidupan. Aku pernah menerima surel dari seorang pelajar kelas 2 SMP. Isinya seperti ini. Selamat siang, saya seorang pelajar SMP yang tahun ini naik ke kelas 2. Pagi ini saya mendengar ceramah Prof di televisi dalam jam kehidupan. Bila usia rata-rata 80 tahun dibagi 24 jam, maka 1 tahun sama dengan 18 menit. Lalu pertanyaan saya, apakah 1 tahun untuk orang berusia 50-an dan 1 tahun untuk anak berusia belasan sama-sama 18 menit? Bukankah 1 tahun untuk anak berusia belasan lebih berharga daripada 1 tahun untuk orang berusia 50-an? Aku tersenyum sendiri saat membaca surel ini. Siswa ini bertanya dengan serius. Dia mempertanyakan bagaimana bisa 1 hari untuk usia belasan yang gemilang seperti dirinya sama dengan 1 hari untuk jompo berusia 50-an. Ada istilah penyakit anak SMP kelas 2 yang populer di tengah masyarakat. Istilah ini merujuk pada bahasa slang dunia maya untuk mencemooh orang yang berlagak dan menganggap dirinya berbeda dengan orang lain, atau lebih istimewa daripada orang lain. Istilah ini merupakan sindiran tentang kondisi psikologis yang biasanya dialami remaja seusia kelas 2 SMP. Menariknya, anak ini benar-benar kelas 2. Bagaimana pendapatmu setelah membaca surel anak itu? Mana yang menurutmu lebih berharga? Hari-hari ketika duduk di bangku kelas 2 SMP atau hari-hari di masa sekarang? Semua orang di sekitarku yang kutanyai tanpa menghiraukan usia serempak menjawab, sekarang. Aku menjawab surel anak itu. Namun, karena tak sanggup langsung mengatakan bahwa 1 tahun untuk orang berusia 50-an jauh lebih berharga, maka aku menulis jawaban seperti ini. Setiap orang menganggap rentang usianya sebagai yang paling penting. Dengan demikian, waktu bersifat setara. Menurutku, ada rahasia jam kehidupan di sini.
Banyak orang menganggap jam kehidupan itu menarik karena ternyata hasil perhitungan waktu hidupnya jauh lebih cepat. Dalam sebuah siaran, penonton diminta menuliskan kira-kira jam berapa usianya sekarang, dan ada seorang mahasiswa berusia 24 tahun yang menulis pukul 4 sore, padahal seharusnya pukul 7:12. Alasan dirinya berpikir sudah sesore itu sama dengan siswa SMP kelas 2 yang mengirim surat padaku. Dia menganggap masa kini itu berat atau penting secara berlebihan dan terlalu memandang remeh masa depan. Namun aku yakin semua satuan waktu dalam kehidupan itu sama penting. Ada pula kritik yang cukup pedas tentang jam kehidupan. Sekarang ini cukup banyak orang yang masih sehat di usia lebih dari 80 tahun. Lalu bagaimana gerangan menghitung waktu mereka? Tentu saja kita ini bonus. Walaupun lansia ini menjawab pertanyaannya sendiri sambil tertawa riang, di dalam hati aku merasa bersalah. Aku tidak berpikir jauh ke sana dan hanya memedulikan usia rata-rata orang Korea. Generasi kita hidup di era yang paling spesial dalam sejarah manusia, yaitu ketika semakin lama usia rata-rata semakin panjang. Rata itu pun kini cenderung mengarah ke usia 90 tahun. Tampaknya perlu sebuah indeks baru yang sesuai dengan masa hidup 90 tahun. Bila usia rata-rata bertambah menjadi 90 tahun, maka teknik perhitungan jam kehidupan pun hanya perlu diubah sedikit. Penyebutnya diubah dari angka 80 menjadi 90. Dengan demikian, usia 45 tahun adalah tengah hari dan 1 tahun sama dengan 16 menit. Mengonversi 1 hari menjadi 1 tahun pun rasanya cukup realistis untuk disubstitusikan menjadi tanggal atau musim. Bila 90 tahun dijadikan 12 bulan, maka 1 bulan sama dengan 7,5 tahun. Berarti usia 30 tahun sama dengan bulan April dan usia 45 tahun sama dengan bulan Juni. Bila ingin mengonversinya menjadi tanggal, maka 1 tahun bisa dihitung sebagai 4 hari. Perhitungan ini cocok dengan metafora 4 musim, semi, panas, dingin, gugur, untuk masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua dengan sensitivitasnya masing-masing. Sebagai contoh, usia 30 tahun saat pesta berakhir sama dengan bulan April. Bulan April mengingatkanku pada puisi The Wasteland yang terkenal karya T.S. Eliot. Bulan April atau usia 30-an dalam hidup begitu kejam sehingga bahkan musim dingin lebih mampu menghangatkan kita. Kita juga bisa membuat perbandingan dengan pertandingan olahraga, misalnya pertandingan sepak bola. Pertandingan 90 menit yang dibagi 2 dengan masing-masing pertandingan selama 45 menit ini mudah dipahami tanpa perhitungan yang rumit. Untuk menghitung jumlah umur di pertandingan kedua, kita tinggal mengurangi 45 tahun dari usia kita. Misalnya, usia 35 tahun sama dengan 35 menit pertandingan pertama dan usia 60 tahun sama dengan 15 menit pertandingan kedua. Analogi ini bisa juga diterapkan pada permainan bisbol. Permainan ini langsung 9 babak. Kita bisa mengetahui sekarang sedang berlari di babak berapa dengan pola 0-4 tahun sama dengan babak ke-1 awal dan 5-9 tahun sama dengan babak ke-1 akhir. Misalnya, usia 34 tahun berarti babak ke-4 awal. Baik sepak bola maupun bisbol memiliki perpanjangan waktu sehingga orang yang hidup di atas usia 90 tahun juga tetap bisa menghitungnya. Sepertinya menarik kalau mereka juga menghitung waktunya sendiri dengan memilih antara sepak bola atau bisbol, sesuai jenis olahraga yang disukainya. Jam, sepak bola, bisbol, musim. Semua itu hanyalah tongkat pengukur. Hanya ada satu alasan mengapa aku selalu mencoba melakukan perbandingan yang absurd dengan menggunakan berbagai standar seperti ini. Aku ingin memperbaiki kesalahan cara pandang seperti siswa kelas 2 di atas, yang mengagungkan masa kini dan meremehkan masa depan serta melihat waktu hidup yang tersisa terlalu pendek. Bukankah tongkat pengukur adalah alat untuk mengukur apapun secara objektif? Tongkat pengukur diperlukan oleh kita yang menderita rabun jauh dalam melihat kehidupan, terutama saat mengukur hal yang subjektif seperti kehidupan diri sendiri. Dalam surat pembaca usia 30-an, banyak yang berkata, seandainya menemukan buku ini saat masih muda, mungkin kehidupanku akan sedikit berbeda. Aku selalu menjawab seperti ini,
Kesadaran memang selalu datang agak terlambat, tetapi tidak pernah terlalu terlambat untuk memulai apapun sejak sekarang. Berapapun usiamu dan apapun impianmu, kamu bisa memulai hal baru selama kamu masih hidup. Jika bisa menanamkan hal itu di dalam hati, maka kamu tak memerlukan lagi alat seperti jam kehidupan.